Selamat sore semuanya. Kita mulai belajar sore hari ini tentang teknologi strategis dan sistem perusahaan, atau orang menyebutnya adalah E-Enterprise System, ya. Sistem perusahaan yang berbasis E. Nah, perlu kita kembali ke masa dulu, ya, bahwa perusahaan-perusahaan itu sudah, yang sekarang ada, kemungkinan sudah ada sejak lama. Mungkin usianya lebih dari 25 tahun atau mungkin bahkan lebih. Dan pada saat itu pun barangkali perusahaan-perusahaan ini juga sudah terbiasa menggunakan teknologi komputer. Ya. Kita tahu bahwa teknologi komputer itu sudah ada sejak tahun 60 untuk bisnisnya. Saya punya pengalaman saya di Jakarta dulu bekerja di satu perusahaan juga sejak tahun 76 sudah menggunakan komputer yang ukurannya besar-besar, itu ya, masih besar ukurannya, ya. Hard disknya besar, disketnya dulu mah pakai disketnya juga besar-besar. Nah, pada waktu itu komputer sudah digunakan untuk mengelola proses inti dari perusahaan tersebut. Ya, kalau itu perbankan, maka komputer ya dipakai untuk mengelola data-data transaksi perbankan. Kalau itu adalah sebuah toko, ya dipakai untuk mencatat transaksi. Ya, tapi kalau toko sebenarnya belum ada ya, kalau yang menggunakan komputer. Perusahaan distributor dipakai untuk mencatat distribusi barang. Ya. Jadi intinya bahwa pada waktu itu banyak perusahaan sudah menggunakan teknologi komputer untuk menjalankan proses bisnis intinya. Nah, seiring perkembangan teknologi, ya, juga perkembangan dari proses bisnis itu sendiri, maka kemudian muncullah teknologi yang baru. Ya. Komputer diperbarui, teknologi diperbarui, proses bisnis juga mengikuti, atau sebaliknya proses bisnis mengikuti teknologi, tapi bisa juga teknologi memunculkan proses bisnis yang baru. Nah, ini akan berjalan terus sehingga sampai dengan sekarang, lalu muncul beberapa aplikasi yang tidak lagi digunakan untuk mengelola proses bisnis inti, tetapi dikembangkan untuk mengikat kerjasama dengan entitas lain di luar dari perusahaan itu sendiri. Kalau kita kenal SCM atau Supply Chain Management, itu adalah satu aplikasi untuk mengelola, menyatukan supplier dengan manufaktur, ya, atau pabrik. Kemudian kalau ada CRM, bukan CSM ya, CRM, Customer Relationship Management, itu adalah satu aplikasi untuk mengeratkan hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Ya. Nah, semua aplikasi-aplikasi itu bersumber dari satu data yang sama. Ya. Dikatakan sebagai single data repository. Itu adalah teknologi pengelolaan data masa kini, di mana data ini terpusat. Meskipun nanti akan ada data yang tersebar, tetapi data tersebar ini hanyalah upaya untuk mempermudah akses, mempercepat akses. Tetapi intinya sebenarnya terpusat juga. Nah, kalau saudara lihat gambaran di sini, maka seluruh aplikasi itu, baik itu ERP, CRM maupun SCM, ya, ataupun teknologi e-commerce-nya,
itu semuanya bersumber dari satu data yang sama. Nah, karena bersumber dari satu data yang sama, maka informasi yang didapatkan pun baik dari aplikasi-aplikasi yang saling berbeda itu nilainya adalah sama. Ya. Tetapi sebelum kita saat ini ya di samping ada ERP, ada CRM, ada e-commerce, muncul satu fenomena bisnis yang baru yang disebut dengan social entrepreneur atau social enterprise. Ya, sorry, bukan social entrepreneur tapi social enterprise. Social enterprise. Apakah social enterprise itu? Social enterprise adalah sebuah organisasi atau perusahaan yang menggunakan strategi komersial guna meningkatkan kesejahteraan finansial, sosial, dan lingkungan untuk memaksimalkan profit sekaligus memberikan dampak baik bagi elemen yang terlibat di dalam usahanya. Ya. Kata sosial ini kuncinya ya menunjukkan pada hubungan dengan pihak lain dalam sebuah kesetaraan. Ya. Jadi organisasi bisnis ini tidak hanya menguntungkan diri semata, tetapi memberikan manfaat atau memberikan keuntungan bagi klien kita. Ya. Jadi saya sebagai pemilik perusahaan tentu harus merasa untung, ya. Tetapi konsumen kita pun dengan membeli jasa atau produk dari kita juga merasa diuntungkan. Nah, sikap itulah yang ingin dibangun dalam social enterprise. Saat ini perusahaan semakin banyak yang menuju ke arah social enterprise. Karena satu, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa bekerja sendirian. Kita harus bekerja kita harus bekerja saling membantu. Ya. Kita harus bisa berkolaborasi dengan perusahaan sejenis yang sebenarnya kata lainnya adalah kompetitor. Ya. Jadi kita harus bisa berkolaborasi dengan kompetitor kita. Kita harus bisa berkolaborasi dengan supplier kita. Kita harus bisa berkolaborasi dengan konsumen kita. Karena lingkungan-lingkungan itulah yang akan menentukan eksistensi dari perusahaan kita saat ini. Tidak zaman lagi mencari keuntungan sendiri, apalagi di bawah penderitaan orang lain, jelas tidak mungkin. Nah, itulah karakteristik dari social enterprise. Banyak perusahaan yang saat ini mulai bermunculan, ya, social enterprise. Contoh misalkan Gojek, ya kan? Gojek itu adalah satu perusahaan portal yang menghimpun tukang Gojek, tukang ojek, ya, dengan konsumennya. Ya, dia hanya mewadai, memberikan media ya, untuk bertemunya tukang ojek dengan konsumen. Nah, dengan adanya aplikasi ini, maka tukang ojek menjadi lebih mudah untuk mendapatkan order. Sisi lain, yang membutuhkan ojek juga merasa terbantu. Lebih mudah untuk mencari tukang ojek, tidak harus jalan ke sana-sini. Nah, tukang ojeknya merasa diuntungkan, yang yang cari ojek juga diuntungkan, sementara yang menyediakan platform juga mendapat keuntungan. Nah, ini contoh. Nah, sehingga dengan adanya simbiose, ya, mutualisme yang menguntungkan seluruh pihak, maka otomatis akan terjalin sebuah ikatan ya, untuk saling memakmurkan, untuk saling meningkatkan bisnisnya, tidak menjatuhkan satu yang lain, karena masing-masing menjadi sangat tergantung satu dengan yang lain. Contoh lagi, ada orang membuka sebuah kafe di satu desa, ya.
Dia menyediakan kopinya saja. Sedangkan masakannya, ya, untuk masakan berat diserahkan kepada orang-orang kampung. Makanan snack diserahkan kepada orang-orang kampung. Nah, dengan keberadaan atau dengan melibatkan orang-orang kampung di sekitar kafe tersebut untuk terlibat, ya, maka semuanya menjadi diuntungkan. Yang pertama, saya sebagai pemilik warung kopi cukup menyediakan kopi saja, ya kan? Kemudian bagaimana dengan permintaan pelanggan tentang makanan besar maupun kecil? Saya sediakan cukup banyak karena saya mempunyai tukang masak yang juga cukup banyak. Dan saya tidak perlu membayar tukang masak itu. Mengapa? Karena dia akan menghargai sendiri masakannya. Di sisi ini, saya memang tidak mendapatkan banyak keuntungan dari makanan yang diambil, yang dimakan oleh konsumen saya. Ya, saya tidak begitu banyak keuntungan, karena keuntungan itu sebagian besar diterima oleh si pemilik makanan tersebut, si produsen makanan tersebut. Nah, tetapi di sini dengan keragaman itu, maka akan semakin banyak orang yang datang, dan otomatis kopi saya laku, ya kan? Nah, orang kampung juga atau orang desa sekeliling saya juga akan merasa terbantu karena kemampuan dia memproduksi makanan bisa memberikan nafkah untuk dia. Ya. Nah, ini adalah satu korporasi sosial. Apakah saya tidak bisa masak sendiri? Bisa. Ya, apakah saya tidak bisa menyediakan makanan sendiri? Bisa. Tetapi kemudian saya melakukan monopoli. Bagaimana dengan tanggung jawab orang-orang sekeliling kami? Tentu mereka tidak akan suka dengan perilaku seperti ini. Nah, dengan melibatkan orang-orang sekeliling, maka ini menjadi sebuah sinergi yang sangat baik. Pasti orang-orang kampung juga akan mempromosikan, ya, keberadaan warung kopi saya ini di lingkungannya, ya, kepada orang-orang yang dikenal oleh para pedagang tersebut. Itu adalah social enterprise. Ya. Nah, elemen penting di dalam social enterprise adalah pemberdayaan. Nah, apa yang tadi saya ceritakan adalah semuanya upaya untuk memberdayakan, bukan memperdaya loh ya. Memberdayakan. Tukang ojek yang mungkin dulu dipandang sebelah mata, sekarang diberdayakan. Tukang ojek sekarang menjadi bukan lagi satu cara mencari nafkah yang rendahan, tetapi setara dengan taksi, ya kan? Orang yang suka cari ojek itu juga sekarang diberdayakan. Orang yang tidak mempunyai kendaraan tidak perlu minder sekarang ini. Justru dengan adanya tukang ojek online, maka orang-orang yang tidak mempunyai kendaraan ini bahkan bisa memilih kendaraan sesukanya sendiri. Bahkan lebih nikmat daripada orang yang membawa kendaraan itu. Bayangkan kalau orang mau belanja ke mall, kalau dia membawa kendaraan sendiri, maka dia harus muter-muter cari parkir. Setelah dia belanja, dia harus jalan, ngangkat-angkat belanjaannya dan mencari mobilnya di parkiran itu. Ya, apalagi ditambah hujan seperti sore ini. Waduh, sengsara. Nah, kalau orang itu menggunakan jasa ojek online, dia tinggal menunggu di gerbang depan, ya kan? Dia tinggal datang seperti seorang tuan besar, nyonya besar, mobilnya datang sendiri, ya toh. Pak Imawan, ya betul, langsung naik, ya kan? Diantar sampai tujuan. Nah, ini menjadikan satu kondisi yang terbalik. Kalau dulu orang itu harus naik kendaraan sendiri, sekarang justru banyak orang berpikir lebih nyaman untuk tidak menggunakan kendaraan sendiri. Itu pemberdayaan. Nah, kemudian ada misi di dalam kegiatan tersebut. Ya, di dalam bisnis tersebut ada misi. Ya, salah satunya adalah misi untuk tumbuh bersama. Ya, tidak cuma satu yang tumbuh, tapi semuanya. Nah, ditambah lagi
dengan adanya satu kerjasama ini, maka situasi sosial hubungan antar warga juga atau antar entitas tersebut menjadi lebih baik. Tentu supaya kerjasama ini tetap berjalan dengan baik, maka harus menjaga etika bisnis yang tinggi. Tidak mungkin saya akan mencederai warung ini dengan memberikan sajian makanan yang tidak enak. Karena kalau saya memberikan makanan yang tidak enak, nanti orang tidak lagi mau belanja ke sini, saya juga tidak akan bisa masak untuk orang lain lagi, dan saya tidak bisa mendapatkan masukan uang. Nah, etika yang tinggi itu harus tetap terjalin di dalam hubungan kerjasama tersebut. Lalu mungkin saja supaya orang itu bisa bertambah besar, maka harus ada pertambahan modal, ya toh. Maka dari bisnis yang ditumbuhkan bersama, kita bisa menyisihkan untuk menambah modal kita masing-masing. Tentu harapan yang lain, yang penting dari social enterprise ini adalah harapannya adalah supaya pekerjaan ini bisa terus langgeng dan mungkin nanti akan terkait dengan pengembangan bisnis yang lain. Kalau sekarang hanya terbatas pada makanan dan minuman, tidak menutup kemungkinan nanti akan menambah sarana, misalkan sarana wisata, ya kan, atau sarana transportasi, atau mungkin sarana hiburan. Nah, kalau tadi saya sempat terpleset dengan mengatakan social entrepreneurship, maka social entrepreneurship itu berbeda dengan social enterprise. Kalau social enterprise itu merujuk kepada perusahaannya, sedangkan social entrepreneurship adalah cara berusahanya. Gitu. Jadi perbedaannya ada di dalam tujuan bisnisnya, ada di dalam bagaimana mencari dana, sumber dayanya, bagaimana mengakuisisi konsumen, dan bagaimana merencanakan suatu pekerjaan. Ya. Jadi social enterprise itu adalah perusahaan, sedangkan social entrepreneurship adalah mekanismenya. Ya, mekanismenya. Oke, nah tadi sudah saya katakan juga, saya berikan contoh-contoh dari social enterprise yang ada di Indonesia. Nah, keuntungan dari social enterprise itu apa? Yaitu yang pertama adalah kita sebagai pengelola bisnis mendapatkan pengetahuan yang real dari lingkungan kita. Ya. Ingat bahwa pengetahuan yang kita dapatkan dari lingkungan kita akan memungkinkan kita untuk membuat kebijakan yang lebih baik, yang lebih pas dengan tuntutan dari lingkungan bisnis kita. Yang kedua, dengan enterprise sosial kita menjaring kerjasama. Ya, mungkin kita menyediakan makanan, ada orang yang menyediakan makanan pecel lele. Ya, nah, untuk membuat pecel lele butuh lele. Maka orang tersebut bisa kerjasama dengan peternak lele yang mampu menjamin ketersediaan lele setiap waktu. Contohnya itu, ya kan? Mungkin juga seorang yang berusaha pecel lele ini tidak perlu harus membuat sambelnya sendiri. Kalau memang dia tidak mempunyai confidence. Atau kalau dia memang mempunyai pembuat sambel yang lebih handal dari dia, maka cari supplier sambel. Ya kan? Nah, itu juga memberdayakan orang lain. Dan terciptalah sebuah kolaborasi. Kan enak, saya fokus kepada meracik lelenya saja, ya masak lelenya, tidak perlu masak sambelnya. Saya juga tidak perlu berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan lele, karena ada supplier yang selalu siap untuk mengirimkan lele kepada saya. Nah kemudian dengan adanya jejaring sosial yang luas, maka kita juga mengurangi tekanan kerja pada karyawan-karyawan kita. Ya, kita tidak perlu bertanggung jawab segalanya dari A sampai Z. Ya. Kita cukup fokus di minuman
dan itu kopi saja. Mungkin kalau minuman yang lain bisa saja serahkan ke orang yang lain. Ya. Itu alasan mengapa muncul enterprise sosial. Untuk menjadi sebuah, social enterprise ya, perusahaan sosial. Nah, untuk bisa mewujudkan sebuah social enterprise, maka harus ada pimpinan yang memang peduli untuk itu. Ya. Nah, supaya etika bisnis bisa terjalin dengan baik, ada baiknya kita memberikan umpan balik dan penghargaan kepada partner bisnis kita, ya, sehingga etika bisnis itu dan loyalitas untuk menjaga hubungan jejaring itu tetap kuat. Nah, jejaring yang kita buat ini lalu kita jadikan sebagai sebuah brand, sebuah merek, yaitu merek bersama. Wah, ini akan sangat hebat sekali. Jadi kita membangun satu perusahaan tidak dari kita keluar, tetapi justru dari luar ke dalam. Nah, kita juga harus mampu melakukan identifikasi jika kita memang perlu melakukan perubahan. Apakah manfaat perubahan ini? Apakah manfaatnya lebih baik daripada ketidakmanfaatannya? Ya. Mengapa kita harus merubah menu? Mengapa kita harus merubah konsumen barangkali itu ya? Mengapa kita harus merubah proses bisnisnya? Itu semua harus diperhitungkan. Ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan memang itu harus dijalankan karena lingkungan bisnis kita menuntut perubahan seperti itu. Ya. Nah, supaya orang itu juga mampu bekerja dengan semangat, maka buatlah semacam kompetisi. Ya. Jadi yang poin kedua tadi memberikan umpan balik dan penghargaan itu akan mewujudkan sebuah environment yang kompetitif, ya. Tapi tetap menjaga etika, ya kan. Nah, supaya hubungan kita itu juga langgeng dan mudah dimengerti, maka terapkan aturan-aturan yang sederhana, jangan jelimet. Karena ini adalah, ya memang ini profesional, tetapi juga dasarnya adalah sosial. Kan gitu. Nah, lalu untuk menjaga atau menjamin hubungan ini tetap baik dan bekerja dengan lebih ringan, maka aplikasi-aplikasi komputer, teknologi informasi kita bisa masukkan. Yang pertama, untuk bisa memastikan internal kita berjalan dengan baik, maka gunakan aplikasi, kita bentuk aplikasi sekelas ERP, Enterprise Resource Planner, yang menghubungkan atau mengintegrasikan semua fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan. Fungsi pengelolaan keuangan, fungsi pengelolaan inventory, fungsi pengelolaan sumber daya manusia, fungsi pengelolaan aset dan segala macam. Ya. Oke. Nah, untuk bisa mendapatkan software atau aplikasi tersebut, kita juga tidak harus selalu membangun sendiri karena itu butuh waktu yang banyak. Ada kalanya kita membeli, ya, atau beli yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kemudian lihat siapakah yang membuat atau vendornya, ya kan? Pastikan bahwa vendor tersebut memang membuat aplikasi sekelas ERP yang kita inginkan. Nah, kita juga yang terakhir bisa membandingkan biayanya antara membeli sendiri, ada antara membeli atau kita membuat sendiri. Nah, kesuksesan dari ERP selama ini ditentukan oleh 5 faktor, yaitu kekuatan manajemen, ya, dukungan dari eksekutif, perubahan organisasi, ekspektasi yang realistis, ya, tidak bombastis, fokus pada proses bisnis. Ya. 5 hal itu akan mempengaruhi kesuksesan dari ERP. Ya. Nah, berikutnya adalah kerjasama antara perusahaan dengan supplier. Sehebat-hebatnya usaha kita, kalau kita tidak pernah bisa mendapatkan bahan baku dari supplier, ya percuma. Bisnis kita berhenti juga. Nah, maka penting untuk menjalin kerjasama yang baik antara kita dengan supplier, supaya rantai pasok ini bisa berjalan dengan mulus.
Nah, dengan menerapkan supply chain management, maka ada beberapa tujuan bisnis yang kita dapatkan, yaitu yang pertama, mengurangi ketidakpastian dan variabilitas dalam rangka meningkatkan akurasi peramalan. Karena pihak supplier selalu memantau kebutuhan stok kita, ya, maka dia bisa memperhitungkan sekalipun terjadi sebuah fluktuasi. Ya, kita tidak perlu lagi menggunakan proses pemesanan barang, pembelian barang, baru kemudian barang datang. Tidak. Ya, dengan kerjasama yang kita himpun, maka setiap kali stok kita berkurang, supplier akan segera memenuhi kembali. Nah, dengan demikian, maka kontrol terhadap proses supaya bisa selalu berjalan dengan memberikan kepastian tentang kesediaan dan juga waktu produksi, maka membuat perusahaan ini bisa terus, gitu ya. Oke. Nah, di dalam sebuah supply chain ini ada 3 aliran yang harus dikelola, yaitu material, itu pasti, lalu informasi tentang materi tersebut, dan pasti adalah keuangan, ya. Ada pembelian, nah, pasti ada nilai uang yang akan mengalir. Nah, oke. Berikutnya adalah tentang aplikasi untuk menghubungkan produsen atau perusahaan dengan konsumennya. Ini disebut dengan customer relationship management atau manajemen yang mengelola hubungan antara pelanggan. Mengapa hubungan dengan pelanggan harus dikelola? Karena mencari pelanggan baru lebih sulit daripada lebih sulit, ya. Akan lebih mudah kalau kita mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Ya. Teknologi CRM ini bisa membantu manajer pemasaran untuk menjalankan kampanye, ya, marketing, pemasaran, promosi, iklan, dan segalanya. Ya, toh? CRM juga memberikan fasilitas untuk mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi pembelian. Ya, toh? Nah, CRM juga pada akhirnya karena mampu mencatat setiap pembelian dari konsumen, maka otomatis kita bisa mengetahui perilaku belanja dari konsumen. Ya. Kita juga bisa mengetahui bagaimana kesan konsumen kepada kita dengan memberikan fasilitas untuk memberikan rating. Nah, disitulah kemudian pengalaman pelanggan itu menjadi informasi yang cukup penting untuk satu perusahaan saat ini. Maka itu dikenal dengan customer experience. Ya. Customer experience itu akan menentukan eksistensi perusahaan. Sekali tukang ojek mendapatkan bintang 1, bubar. Setiap kali serumah makan dapat bintang 2, bubar. Ya kan? Maka perlunya kita untuk selalu memberikan yang terbaik supaya konsumen-konsumen kita mendapatkan pengalaman berbisnis yang baik juga dari kita. Nah, apakah penentu keberhasilan dari CRM? Maka yang terbesar tetap adalah manusianya. Bagaimana manusia-manusia di dalam perusahaan kita mampu menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen kita. Nah, selanjutnya seperti proses, ya, perubahan proses, kemudian teknologi dan data itu akan juga mendukung. Ya. Jadi ada 4 yang mendukung, yang paling besar manusia, yang kedua adalah perubahan proses, yang ketiga adalah teknologi CRM, dan yang keempat adalah data. Nah, ini adalah beberapa hal kesalahan yang sering terjadi di dalam menerapkan CRM, misalkan ya di bawah di atas, menempatkan Departemen TI bertanggung jawab atas proyek CRM menggantikan pengguna bisnis. Loh, kok begitu? Padahal Departemen TI itu hubungannya ya hanya dengan benda mati. Nah, bagaimana menghindarinya? Pengguna bisnis harus menjadi pemimpin yang aktif dan inisiatif memimpin proyek.
Jadi pebisnis itu harus mampu menjadi pemimpin aktif dan inisiatif dalam memimpin proyek. CRM adalah proyek perangkat lunak yang keberhasilannya tergantung pada masukan pengguna yang benar-benar akan menggunakan. Jika sistem tidak sepenuhnya digunakan, perusahaan tidak akan mampu melihat perbaikan yang diinginkan. Nah, ini yang jadi sering salah seperti itu. Semuanya aplikasi serahkan orang TI. Ya tidak bisa. Harus pimpinan sendiri yang menentukan. Oke, silakan saudara baca-baca yang lain itu. Ya. Nah, hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai proyek CRM adalah tentang pengelolaan laba bersih, pengetahuan tentang laba yang saat ini, sehingga kita bisa melakukan analisis tentang perubahan laba kita apabila kita menerapkan CRM. Nah, perlu ingat juga ada keuntungan yang tidak bisa terukur, untangible, ya toh. Nah, tapi bagaimana juga ini adalah satu keuntungan, ya, tidak selalu berupa material. Ya. Yang ketiga, sekalipun kita berhubungan dengan baik, maka kemungkinan tetap ada faktor-faktor risiko, orang mengingkari, orang mencuri data dan segala macam. Ya, oke, ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kuliah sore hari ini tentang social enterprise. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua, ini ada 16 orang. Silakan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi Selasa depan, ya. Jaga kesehatan dan bahagia selalu. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak. Sore, Pak. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore, terima kasih Pak. Sama-sama.